Halo teman-teman, halo semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Dan juga doa saya semoga teman-teman dilancarkan dalam segala aktivitasnya dan dimudahkan segala rezekinya. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau berbagi dengan teman-teman. Seumpamanya ada di antara teman-teman yang lagi berencana ingin mencari mobil-mobil second ya. Jadi mau beli mobil second, tapi teman-teman mungkin bingung ya gimana cara saya meriksanya mobil ini ya. Apakah mesti panggil teman yang ngerti ya, atau mesti harus panggil montir. Nah, jadi itu sih terserah aja teman-teman mau bagaimana baiknya. Tapi di video kali ini saya akan memberikan tips ya, atau bagaimana caranya secara umum kita mengetahui kondisi mobil yang mau kita beli itu ya. Apakah mesinnya masih oke, masih layak dipakai, atau mesin itu ada kendala. Nah, jadi teman-teman jangan pengaruh dengan harga mobil yang murah ya. Maksudnya begini, kalau ada mobil yang harganya murah ya, teman-teman mungkin pengen lihat kan kondisi mobilnya, jadi harus berhati-hati juga ya teman-teman ya, supaya jangan sampai nanti kecolongan. Karena ada beberapa pengalaman saya ya, konsumen saya itu beberapa kali mengalami hal yang sama ya teman-teman ya. Jadi mobilnya itu baru pakai beberapa bulan sudah jebol mesinnya, karena pemilik sebelumnya itu oknum ya, mengakal-ngakali gitu mesinnya. Jadi di sini saya akan bahas yang konteksnya itu mesin ya. Jadi bukan yang lain, saya akan bahas fokus ke mesin. Dan untuk mobilnya itu mobil bensin ya, berlaku untuk mobil apa saja yang masih bahan bakar bensin ya teman-teman ya. Oke, jadi simak aja video ini beberapa menit ke depan. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk nanti saat membeli mobil second supaya tidak kecolongan. Oke teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, saya mohon dukungannya buat teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe. Di subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Dan biar saya tetap semangat juga untuk berbagi konten-konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, langsung aja kita ke lokasi mesin. Baik teman-teman, sekarang ketika kita sudah sampai di lokasi mobilnya ya, jangan menyalakan mesin mobilnya terlebih dahulu. Atau kalau memang masih kondisi mesinnya baru sampai, masih panas ya, biarkan dulu, tunggu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya, sampai mesin itu temperatur suhunya ya turun ya. Kita cek satu persatu ya. Nah, jadi teman-teman coba untuk membuka tutup radiator. Oke ya, saya contohkan ya. Pastikan mesin dalam kondisi dingin ya teman-teman. Kita buka tutup radiatornya, kalau bisa pakai tisu atau kanebo ya, atau pakai lap, kita buka. Sekali lagi, mesin jangan dihidupkan ya. Oke, kita buka tutup radiatornya. Nah, setelah itu kita lihat level air ya, di sini. Ini kan masih penuh airnya ya. Terus kita lihat di balik tutupnya si radiator ini, tutupnya radiator ya. Kita lihat di sini harus bersih, tidak boleh ada minyak-minyak ya. Nah, ini itu untuk apa kita cek begini? Kita untuk memastikan ya bahwa oli pada mesin tidak bercampur dengan air. Bisa jadi karena mesin mobilnya sempat overheat ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kita pastikan di sini bersih, kemudian air di sini masih kondisi penuh. Setelah itu di cadangan ya, di tabung cadangan air. Oke, kita tutup lagi. Selanjutnya teman-teman membuka tutup
oli ya. Kalau bisa teman-teman buka saja seperti ini. Ya, kita buka seperti ini teman-teman, pelan-pelan saja. Lalu kita balik ya, kita lihat di sini. Nah, bagaimana tadi radiator tidak boleh ada oli-oli atau minyak-minyak. Ini pun sama ya, di sini tidak boleh ada air sedikit pun. Oke, ya. Nah, kita ini memastikan dulu nih antara air dengan oli tidak bercampur. Kemudian lihat, kalau bisa dilihat dalamnya mesin. Kita lihat ya, kalau dia sudah hitam dan kotor sekali, kalau bisa dilihat begini, itu kemungkinan dia pemakaian olinya pakai sintetik terus ya. Nanti teman-teman boleh nanti mengganti oli yang bukan sintetik untuk beberapa kali saja. Oke, next ya. Setelah itu kita baru mencabut stick oli. Cari aja stick olinya. Ini sebagai contoh ya, kita cabut. Sekali lagi ini mesin kondisi mati ya, tidak boleh mesin hidup. Kita cabut dulu stick olinya, lalu kita bersihkan dulu ujungnya ya. Kita bersihkan dulu ujungnya menggunakan tisu atau lap. Oke, seperti ini ya, sudah kita bersihkan kan. Nah, pastikan mobil dalam kondisi rata ya, jangan menanjak atau menurun. Nah, baru kita tancapkan lagi teman-teman ke dipsticknya ya. Kita tancapkan lagi sampai habis ke dalam terus. Oke, begitu. Baru kita cabut lagi. Ini kita memastikan level oli ya di mesin ini berkurang atau tidak teman-teman. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan seharusnya adanya di sini ya, tapi ini cuma ada di sini teman-teman. Perhatikan ya. Berarti kalau seperti ini kondisinya, ada beberapa kemungkinan ya, bisa ada terjadi bocor pada seal-seal atau packing mesin, atau memang mobil ini ada berasap putih ya, atau ngebul ya. Jadi kalau misalnya olinya masih di levelnya paling atas maksimal, berarti tidak ada masalah di situ ya. Oke, next ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita masuk ke dalam mobilnya ya. Kita mau menyalakan mesinnya ya teman-teman ya. Pastikan saklar AC dalam kondisi off ya, jangan dihidupkan. Lalu kita mulai kontak dulu sampai panel ya, semua lampu tanda di sini menyala. Nah, perhatikan ya teman-teman ya, di situ ada lampu tanda oli, lampu atau gambar tanda aki, kemudian hand rem. Kalau yang injection di situ ada logonya ya, di atas check engine ya. Nah, ini tuh kita harus pastikan bahwa ini semuanya menyala teman-teman, karena ini menjadi barometer atau pedoman kita ya, pengontrol untuk kondisi mesin. Kalau oli ini menyala pada saat mesin hidup, bisa jadi karena oli mesinnya itu habis, berkurang banyak, atau pompa oli tidak jalan, itu perlu dicurigai. Kalau gambar aki ini menyala saat mesin hidup, berarti permasalahannya berhubungan dengan alternator atau dinamo cas. Jadi aki bisa tekor ya. Oke, setelah ini teman-teman pastikan sudah menyala semua. Kalau ada yang tidak menyala ya, salah satu tidak menyala misalnya, teman-teman sebaiknya panggil montir ya untuk mengecek hal itu. Oke, kita sekarang langsung kita hidupkan. Jangan lupa posisi gigi ditaruh di netral. AC kita off, kita starter ya. Perhatikan saat ingin menyalakan mesin ya, mau starter. Kalau mobilnya masih karburator, 2-3 kali starter baru mesin hidup itu masih kategori normal. Tapi kalau mobil injection, sekali starter harus langsung nyala. Dan tidak boleh panjang starternya baru hidup, atau tidak boleh berat ya. Seperti contoh pas starter cengek ngek ngek atau panjang baru hidup, itu ada yang ketidaknormalan pada bagian mesin. Oke, setelah mesin hidup seperti ini teman-teman, biarkan di posisi stasioner ya, posisi langsam, jangan digas-gas dulu ya. Kita lanjut sekarang ke mesin lagi teman-teman. Nah, ini kan mesin sekarang sudah menyala ya, engine sudah hidup. Nah, setelah itu biarkan posisi langsam seperti ini. Kita buka atau kita cabut lagi stick olinya sedikit saja. Sekarang posisi mesin hidup. Kalau tadi kan posisi mesin mati, sekarang mesin hidup ya. Biarkan langsam. Ini kita cabut sedikit. Perhatikan teman-teman,
Ini saat dicabut tidak boleh ada asap ya yang keluar dari tempat dipstick ini. Coba kita cabut ya. Nah, teman-teman lihat, ini saya deketin sedikit. Nah, ini di sini kan tidak ada asap ya yang keluar, kayak kereta api gitu loh. Cuk 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 cuk. Nah, berarti ini kondisi mesinnya normal. Nah, kalau di sini sudah ada asap yang keluar kayak kereta gitu, asap kereta tuh, berarti ada masalah dengan mesin yang berhubungan dengan ring seher. Oke. Nah, di sini satu sudah sudah berhasil maksudnya. Next kita lihat di sini lagi. Kita buka lagi di sini sama. Coba kita kontrol juga ya. Ini mesin hidup ya. Coba perhatikan. Nah, di sini hanya boleh ada oli saja yang keluar ya. Sama, tidak boleh ada asap juga. Oke, kita langsung tutup saja. Nah, setelah itu sekarang coba kita pergi ke belakang mobil untuk melihat di knalpot. Ya, kita ke belakang, kalau bisa berdua ya, 2 orang. Nah, kita pantau nih knalpot nih, lihat. Nah, tapi kalau ini posisi langsam ya, di RPM 800 tanpa AC, di sini tidak boleh ada asap. Mau asap putih ke, asap hitam ke, ya nggak boleh ya teman-teman ya. Posisi langsam di sini harus tetap selalu dia tidak boleh ada asap. Kemudian teman-teman coba taruh tangan begini. Ya, ini telapak tangan kita deketin ke sini. Ya, kasih jarak kira-kira 5 cm dari ujung knalpot. Ya, pembuangan dari mesin, dari exhaust nanti kita rasakan di sini itu harus rata. Boleh ada terus hilang atau kayak batuk-batuk gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman gas ya. Nanti setelah dari sini kita pastikan langsam. Oke, kita gas, naikin RPM ya, 2000 sampai 3000 sambil dengar suara perubahan di mesin ada atau tidak. Lalu setelah itu perhatikan di sini ya, di sini itu ada asap yang keluar atau tidak. Kalau ada asap putih sedikit kemudian nggak ada, hilang di 2000 RPM, asap tambah banyak, nah berarti bisa jadi penyebab oli berkurang itu karena sudah terjadi kebocoran pada ruang bakar. Next teman-teman, yang selanjutnya ya, perhatikan di sini temperatur ya. Nah, ini kan ada jarum temperatur ya. Jadi yang normal itu dia nanti ada di setengah. Kemudian nanti kipas radiator akan menyala dan setelah itu dia akan kembali off secara otomatis ya. Jadi tidak boleh menyala terus. Sekali lagi tidak boleh menyala terus. Kalau menyala terus berarti fan-nya sudah dilangsungin, itu perlu teman-teman untuk perbaikan ya. Jadi saya ke situ sedikit untuk menambahkan karena itu tetap masih berhubungan dengan mesin ya, karena untuk pendingin. Kemudian kita gas coba ya. Kita gas, kita naikkan RPM. Perhatikan RPM di sini. Ya, jarum itu harus stabil, tidak boleh naik-naik turun ya. Oke. Kita coba naikkan RPM, kita gas sedikit. Nah, kita pantengin di angka di 2000 RPM seperti ini. Nah, terus teman-teman dengar ada perubahan di mesin nggak, suara mesinnya? Nah, ketika RPM di angka 2000 sampai ke 3000 sini misalnya. Nah, terus ada perubahan mesin, suaranya maksudnya ya, ada suara di RPM sini. Misalnya ketok 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 atau tambah keras atau apa. Nah, berarti mesin itu agak kurang sehat, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu next kita coba untuk menyalakan AC. Ya, kita nyalakan AC. RPM harus naik ya saat AC dihidupkan. Oke ya, kita nyalakan. Kalau AC-nya masih dingin ya, nyalakan seperti ini AC-nya, kita off, kita on ya. Kita lihat. Nah, naik ya. Tidak boleh drop. Nah, oke. Kemudian suara mesin tidak ada perubahan, tetap stabil ya, hanya suara gas saja yang naik. Kita off-kan lagi. Teman-teman juga bisa ya menghidupkan mesin mobil dengan membuka tutup radiator. Jadi tutup radiatornya buka saat mesin dalam kondisi dingin. Kita buka tutup radiatornya, kemudian kita starter ya. Kalau pada saat di starter air radiator itu muncrat, langsung tumpah menembak gitu ya, berarti mesin tersebut tidak sehat teman-teman. Tapi sebaliknya pada saat starter
air tetap stabil, tidak muncrat, tidak nembak, berarti mesin itu dalam kategori normal, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini aja sedikit tips dari saya. Bagaimana cara mudah ya kita sebagai orang awam untuk mengecek kondisi mobil yang mau kita beli ya, teman-teman. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman harus berpikir ulang untuk membeli mobil tersebut, atau teman-teman boleh konsultasikan dengan orang yang mengerti atau dengan teman montir yang sudah biasa teman-teman ajak diskusi ya. Oke teman-teman, jadi saya rasa sampai sini aja dulu sedikit saya berbagi. Video ini bukan mengajari menggurui ya, tapi berbagi teman-teman supaya teman-teman paham dan tidak kecolongan saat membeli mobil second. Demikian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa bantu subscribe channel ini teman-teman ya, Rayudi Channel. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, salam sukses, salam sehat, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan teman-teman. God bless.